Hari ini, marilah kita kembali merangkai harapan bersama Indonesia tercinta, persembahan anak bangsa. Obrolan pinggir kali ini kita temui seorang pengamat sosial generasi Orde Baru, yaitu Bapak Dodi Rudianto, mantan aktivis gerakan mahasiswa tahun 70-an dan mantan jurnalis senior. Masalah besar bangsa Indonesia hari ini tidak ada kedamaian dalam kehidupan sosial. Saling tidak sepaham antara satu orang dengan orang lain atau golongan satu dengan golongan lain. Selalu bersengketa dalam masalah pandangan politik, keadaan terbelah menjadi dua. Kondisi perpolitikan di masyarakat Indonesia saat ini keadaannya dinamis. Kesadaran politik masyarakat sudah tumbuh. Dalam negara demokrasi ditandai oleh dinamika politik yang selalu bergerak. Semua orang merasa punya hak berpolitik, punya hak berpendapat, punya hak untuk menuntut keadilan. Ini standar dari negara demokrasi. Tapi ada suatu hal yang merisaukan, menjadi keprihatinan kita bersama ya. Makin hilangnya identitas bangsa yang selama ini membudaya bagi masyarakat Indonesia, yaitu etika berdemokrasi atau etika berpolitik. Dulu bangsa Indonesia sebagai bangsa timur tertinggalnya bangsa yang mengenal sopan santun, mengenal adat istiadat kesantunan, mengenal etika berbudaya, lebih sopan, lebih ramah. Ini dalam dunia politik sekarang ini ditinggalkan. Yang makin nampak ya, makin terlihat sikap kasar yang dipertontonkan setiap hari. Orang bisa ngomong apa-apa, bisa bicara segala hal tanpa batas-batas etika kesantunan berbicara. Bahkan menonjolkan sikap kasar. Ya, sekarang ada istilah bully, slang mengolok untuk bicara yang memang ditujukan untuk menyinggung perasaan lawan politiknya. Ini kalau beberapa tahun yang lalu sopan santun berpolitik ini masih dijaga. Nah sekarang ini seperti hilang, orang bicara bahasanya bahasa langsung. Nah, sehingga suasana ini menjadi panas, menjadi gaduh setiap hari. Setiap orang melontarkan pendapatan ini bahkan merasuk ke dunia intelektual. Orang-orang yang pemikir-pemikir lulusan perguruan tinggi sudah kehilangan tata kesantunan. Tidak ada bahasa basinya lagi. Semua pakai bahasa verbal, bahasa keras atau bahasa kasar ini sudah campur. Tidak pandang kelasnya orang kelas intelek berpendidikan tinggi,
menengah atau orang kelas bawah, pilihan bahasa ini tidak terseleksi lagi. Bahkan makin menggunakan bahasa kasar, menohok. Ini kalau dulu zaman tahun 60-an, 50 ini atau awal-awal 70 masih dikenal kesantunan berkomunikasi ini. Ya, bahkan dulu ada pelajaran, kalau orang Jawa ya, di Jawa ini pelajaran budi pekerti. Budi pekerti itu tata kesantunan. Nah ini sekarang ini nilai kesantunan ini udah makin gigit habis. Yang ada sekarang kekasaran. Memperhatikan bagi kita sebagai bangsa Timur atau khususnya Indonesia kehilangan nilai-nilai kesantunan dalam berbahasa. Nah, saudara melihat sosok seperti Anies Baswedan ini sebagai pimpinan di ibu kota selama menjadi gubernur 5 tahun ini menunjukkan sosok pemimpin yang masih menjaga etika, menjaga kesantunan berpolitik, bahkan santun dalam komunikasi sosial. Dia mematuhi norma-norma bernegara, norma-norma bermasyarakat. Tata bahasanya teratur, dijaga. Apa kalimat-kalimat yang keluar selalu terukur, tidak sembarangan membuat pernyataan atau menanggapi suatu isi walaupun itu benar dan negatif kepada dirinya, tapi lebih sebagai sosok yang mengalami menunjukkan kesantunan. Pemimpin politik atau pejabat negara itu ibarat seperti guru, digugu dan ditiru, mengandung keteladanan. Jadi kalau pemimpinnya menunjukkan arogansi, ya artinya lebih arogansinya lebih. Atau pemimpin yang menunjukkan kesopanan, rasanya bisa berubah jadi sopan. Seperti pepatah guru kenting berdiri, murid kenting berlari. Nah ini umpamanya seperti itu. Mesti atau pemimpin atau pejabat negara ini etikanya harus dijaga. Kesantunannya melekat pada dirinya. Yang penting substansi tanggung jawab terhadap jabatannya tidak bermasalah. Solusinya, penguasa harus berlaku adil. Pemimpin harus bisa menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Bukan ada menegakkan hukum, tapi justru yang penting penegakan keadilan. Nah ini problem ini kalau dilihat kepemimpinan Pak Anies di Jakarta, ini secara lihat ini dia ingin membuat kehidupan masyarakat damai, yaitu melalui
peningkatan kehidupan beragama. Yang kedua, melalui peningkatan kehidupan yang berbudaya. Maka untuk menentukan supaya tidak ada saling perselisihan antara warga dalam pandangan politik, Pak Anies menghidupkan kehidupan agama melalui fasilitas tempat-tempat peribadatan. Jadi mungkin Pak Anies menganggap semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kedamaian. Jadi tidak pandang agama apapun, semua akan diakui di negara Indonesia ini dibina semua, diberi fasilitas, masjid-masjid, pura, kelenteng-kelenteng, gereja-gereja, puri, semua tempat peribadatan di Jakarta ini diperhatikan. Yang perlu dibantu ya dibantu. Maka dianggarkan untuk pembinaan tempat-tempat ibadah ini. Bantuan uang tunai untuk santunan pengelola tempat-tempat ibadah, terus bangunan gereja, bangunan Hindu, Buddha, Islam, semua diperhatikan. Terus termasuk status tanahnya, dikeluarkan IMB untuk gereja, untuk Hindu, untuk Buddha, Konghucu, Islam. Nah ini strategi Pak Anies ini menghidupkan suasana keagamaan. Jadi sana nanti semua agama membina umatnya menuju kedamaian. Jadi diambil nanti setelah agregasi, kalau semua agama mengajarkan kedamaian, otomatis semua masyarakat di Jakarta ini mengikuti ajaran agamanya untuk memelihara kedamaian. Terus yang kedua, Pak Anies juga menghidupkan tempat-tempat kebudayaan, tempat-tempat kesenian yang paling spektakuler, yaitu membangun tim Taman Ismail Marzuki. Bahkan visinya tim ini dirubah menjadi pusat kebudayaan dan kesenian yang berkelas internasional. Jadi Pak Anies ini ingin Jakarta menjadi pusat peradaban. Jadi peradaban baru. Peradaban yang mengandung intelektual, kedamaian, berkarya seni. Ini otomatis kalau masyarakat ini masyarakat budaya, jadi kehidupan akan suasana damai. Itulah yang saya lihat kepemimpinan Pak Anies ini mengapa berorientasi pada peradaban baru. Intinya kehidupan beragama dan kehidupan berbudaya.
suatu hal lagi yang menarik. Pak Anies menunjukkan jiwa kepemimpinan yang dewasa. Ditunjukkan oleh kedewasaan dalam berdemokrasi, yaitu menghormati perbedaan, menghormati aspirasi masyarakat yang macam-macam. Upamanya ditandai, Pak Anies ini setiap hari ada saja yang mencaci maki, mengorok-orok, menderek-derekkan. Tapi apa tanggapannya Pak Anies? Semua diterima dengan lapang dada. Walaupun dihina-hina, tapi itu menganggap sebagai proses demokrasi, perbedaan pendapat. Orang boleh senang, boleh memuja, bumbunya demokrasi di situ. Saya lihat dia enggak baperan ya, bawa perasaan, jauh dari baper. Jadi mengedepankan sikap intelektual. Nah, di situ kelebihan seorang kematangan kepemimpinan Anies Baswedan. Ada Ustadz kondang dari Bandung malah mengatakan Anies Baswedan ini orang yang sangat beruntung. Ya, mungkin ini maksudnya tiap hari digibah, apalagi difitnah. Nah, orang kalau digibah ini dosanya pindah kepada orang yang menggibah. Jadi mungkin Pak Anies sadar ini malah bagus bagi dirinya. Dia mencontohkan Rasul waktu berdakwah dihina-hina sama orang-orang, tapi menganggap ini malah kasihan orang-orang yang menghina. Mungkin juga Pak Anies bersikap gitu, merasa kasihan orang kerjaannya menghina, bully. Ini berarti jiwanya atau pengetahuannya di depan Pak Anies ini orang masih rendah, kasihan ini, orang ketinggalan ini. Nah, sampai itu kelihatannya Pak Anies ini semua proyeknya di Jakarta ini sukses semua, dibangun. Bahasanya Pak Anies on scheduling, on budget, on target, ya. Semua bisa tepat waktu, tempat anggaran, tepat sasaran. Ya, mungkin sebagai akibat gibah ini, jadi orang-orang selalu menderek-derekkan, tapi tanggapan Pak Anies malah dihormati. Yang menderekkan ini kan luar biasa. Orang-orang pada panas mau raporkan orang-orang penggila Pak Anies malah akan biasa aja. Ini sikap kepemimpinan yang sudah matang. Jadi dapat disimpulkan Anies Baswedan itu
sebagai pribadi, pemimpin yang cerdas, berkualitas, berprestasi, nasionalis, pluralis, membangun kehidupan bernegara dengan toleransi umat beragama, terpandang di dunia internasional, membawa kedamaian menuju keberkahan.